Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju, menghadap si Hong Yuan, membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat kakek." Bagus. Si Hong Yuan sangat bersemangat dan menatap Tan Yun. Dia semakin menyukainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pahlawan yang mendominasi daratan adalah menantunya. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga si Hong Yuan seperti dalam mimpi. Dia tidak percaya itu benar. Bertemu paman. Tan Yun Chao si Hong Sheng Yuan membungkuk sedikit. Si Hong Sheng Yuan tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. "Yuaner, apa yang kamu lakukan?" Si Hong Yuan berkata sambil tersenyum, "Jangan pulang dengan saudara keduamu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Begitu si Hong Yuan kembali ke wilayah rahasia si Hong, dia segera memanggil para tetua dan orang-orang dari klan Aula si Honggu. Pada saat ini, lebih dari 400 tetua duduk di kursi di kedua sisi aula kuno dan menatap Zhong Wuxiao yang duduk dengan si Hong Yuan dan si Hong Sheng Yuan dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia juga senang melihat Tan Yun dan Su Bing di kursi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Patriark Kaisar bangsawan Huangfu Shengzong saat ini akan menjadi paman dari keluarganya. Dalam perjamuan jam berikutnya, Tan Yun berbicara dengan gembira dengan orang-orang dan bersemangat dan senang untuk mengenali leluhur Zhong Wuxiao. Dengan persetujuan Zhong Wuxiao, si Hong Sheng Yuan mengeluarkan silsilah dan menuliskan kata, "Si Hong Xiao," dengan nyaring. Mulai sekarang, tidak ada Zhong Wuxiao di langit dan bumi, hanya si Hong Xiao. Ketika jamuan makan selesai, Xiao, Tan Yun dan keempat putrinya, ditemani oleh si Hong Yuan dan si Hong Sheng Yuan, datang ke kamar si Hong Sheng Tian. Setelah si Hong Sheng Tian bangun, si Hong Yuan memberitahu si Hong Sheng Tian tentang donor darahnya. Setelah mendengar ini, si Hong Sheng Tian sangat bersemangat. Dia tahu bahwa dia memiliki hubungan kulit dengan Zhong Wuan, tetapi dia tidak mengenal tunangannya. Kemudian, dia hamil dengan daging dan darahnya sendiri. Si Hong Sheng Tian dan Xiao, ayah dan anak perempuan, saling berpelukan dan menangis kegirangan. Setelah waktu yang lama, si Hong Sheng Tian melonggarkan Xiao, mengerutkan kening dan berkata, "Ibumu tidak tahu tentangmu. Meskipun aku belum melihat ibumu selama 100 tahun, ayahku percaya bahwa ibumu pasti masih hidup. Pasti kakek dan nenekmu yang mengetahui bahwa ibumu belum menikah dan hamil. Mereka menjadi marah dan mengunci ibumu. Juga, untuk putrimu, mengapa Anda muncul dari pegunungan Canggu ke pegunungan Tianfu? Itu hanya bisa ditanyakan oleh keluarga Zhongwu." Setelah mendengar pidato itu, si Hong Xiao mengangguk, matanya mengungkapkan kebencian yang tak terkendali dan berkata, "Baiklah, ayah, istirahat dulu. Kami akan berangkat ke keluarga Zhongwu besok pagi untuk mencari tahu mengapa aku ditinggalkan." Wen Yan, si Hong Sheng Tian tidak memilih untuk beristirahat, tetapi mengambil Xiao dengan wajah ramah dan memberitahu Xiao tentang masa mudanya dan Zhong Wuan. Suatu malam kemudian, ayah dan anak perempuan itu berubah dari aneh menjadi akrab, dan hubungan antara ayah dan anak perempuannya memanas dengan cepat. Pada saat yang sama, si Hong Sheng Tian juga mempelajari karakter, identitas, dan asal menantunya Tan Yun di mulut Xiao. Si Hong Sheng Tian cukup puas dengan menantu Tan Yun. Keesokan harinya di Chenxi, Tan Yun mengemudikan perahu peri Siapin, membawa 5 wanita, si Hong Yuan, si Hong Sheng Yuan dan si Hong Sheng Tian menuju utara jauh di pegunungan Canggu. Di kapal peri, si Hong Xiao dan si Hong Sheng Tian terus berbicara, dan wajah mereka penuh kebahagiaan. 10 hari kemudian, ketika Xianzu berjarak 30 juta mil dari keluarga Zhongwu, senyum Xiao digantikan oleh kecemasan. Dia khawatir ibunya meninggal. Saat ini, dalam pandangan Tan Yun, keluarga Zhongwu pasti tidak dapat menyerang. Bagaimanapun, keluarga Zhongwu adalah keluarga nenek Xiao. Selain itu, Tan Yun tidak tahu mana yang benar atau salah antara keluarga Zhongwu dan keluarga Si Hong. Lagi pula, setelah keluarga Zhongwu dan keluarga Si Hong masing-masing mendapatkan pedang surgawi Hongmeng, bukan satu pihak bersekongkol untuk merebut pedang suci pihak lain, tetapi satu sama lain menyembunyikan hantu. Oleh karena itu,
Akar kebencian antara kedua keluarga tersebut menjadi alasan mendasar mengapa ayah mertua dan ibu mertua tidak bisa bersama. Oleh karena itu, Tan Yun berdiri di posisi masing-masing dari dua keluarga, baik demi kepentingan keluarga mereka sendiri, yang tidak salah. Tapi di dalam hati Tan Yun, yang salah adalah siapa yang meninggalkan Xiao di Gunung Tianjing. Tan Yun memutuskan untuk membalas dendam ini, tidak peduli siapa pihak lain itu. Lebih dari setengah jam kemudian, Tan Yun mengendarai perahu peri, terbang jutaan kaki dari lautan awan yang luas, dan akhirnya mendarat di puncak. Di puncak-puncak berdiri 1000 pisau batu Zhang dengan 8 karakter, keluarga Zhongwu, pelanggar mati. Pada saat ini, di bawah pisau batu, seorang anak dari keluarga dalam keadaan jiwa janin memandang si Hong Seng Yuan yang telah diambil dari perahu abadi. Dia tampak ketakutan dan berkata, "Tuan Si Hong, apa maksudmu dengan membawa seseorang ke keluarga kami?" Putra keluarga itu tiba-tiba menyela suaranya, memandang si Hong Xiao yang menjara perahu peri bersama Tan Yun, dan berkata dengan hormat, "Nona, bukankah Anda dilarang oleh Patriark? Bagaimana Anda bisa berbicara dengan?" Sebelum suara keluarga itu jatuh, putranya menemukan si Hong Seng Tian dan berkata dengan takut-takut, "Mengapa kamu bersama tuan muda kedua dari keluarga Si Hong?" Anak-anak dari keluarga ini secara langsung mengabaikan keempat putri Tan Yun dan Sen Subing, dan jelas tidak mengenal kelima Tan Yun. Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, si Hong Yuan tampak muram dan berkata, "Pergi dan beritahu pemimpin klan Anda bahwa lelaki tua itu tidak datang ke sini untuk berkonflik dengan keluarga Zhongwu Anda." Setelah pidato, suara si Hong Yuan sedikit lebih tinggi. "Pergi dan beritahu dia bahwa menantu laki-laki tua, Tan Yun, Kaisar Sekte Suci Huangfu saat ini, memiliki sesuatu untuk menemukannya." Kata Tan Yun, terdengar seperti guntur dari benak anak itu. Anak itu tiba-tiba menjadi pucat. Bocah itu jelas ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Hanya ada 4 pria di depan Tan Yun. Terlepas dari 3 pria di keluarga Si Hong, bukankah Tan Yun satu-satunya yang tersisa? "Saya Tan Yun." Tan Yun melangkah maju dan berkata dengan lemah, "Apakah ada masalah?" "Tidak, tidak masalah." Anak laki-laki itu duduk di tanah dengan ketakutan. Kemudian, ketika dia bangun, kakinya melunak, dia jatuh ke tanah lagi, dan berteriak sekuat tenaga. "Patriark, ini hal yang buruk. Pemimpin Huangfu Sengsong, membunuh keluarga Zhongwu kami untuk membalas dendam." Tan Yun tersentak di sudut mulutnya dan terdiam beberapa saat. Pada saat yang sama, tempat rahasia Zhongwu. Aula Zhongwuxian adalah tempat Zhongwu Wei, kepala keluarga Zhongwu. Pada saat ini, suara panik putranya terdengar di bel psikis di atas bel Aula Wuxian. Suara bel psikis berdering di seluruh tempat rahasia Zhongwu dalam sekejap. Ada lebih dari 5 juta orang di wilayah rahasia Zhongwu. Setelah mendengar berita pembunuhan Kaisar Huangfu, mereka semua panik dan panik. Wosh! Wosh! Ratusan sinar cahaya jatuh dari langit dan jatuh di luar aula abadi Zhongwu, berubah menjadi 600 tetua dari keluarga Zhongwu. Ada orang tua dan orang parubaya di antara para tetua. Mereka semua panik dan ingin Patriark Zhongwu Wei memutuskan. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan penampilan luar biasa terbang dan mendarat di depan para tetua. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Zhongwu, Zhongwu Long, dan dia juga kakak tertua dari mangkuk Zhongwu. "Bawahanku telah melihat tuan kecil." Para tetua memberi hormat kepada Zhongwu Long dengan cepat. "Yah, jangan panik." Zhongwu Long berkata, "Ledakan." Pintu aula terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua gemuk dengan rambut putih berusia 90-an melangkah keluar dari aula abadi dengan wajah muram. Orang tua itu adalah Zhongwu Wei. Zhongwu Wei melihat bel psikis, menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Tan, itu benar-benar kesalahan Patriark bahwa Patriark mengirim seseorang untuk menyelinap ke Huangfu Sengsong. Patriark mengakui bahwa Patriarklah yang menyebabkan insiden itu, tetapi mata-mata yang dikirim oleh Patriark tidak memengaruhi klanmu. Tuan Tan, mengapa Anda begitu agresif sehingga Anda harus membunuh keluarga Zhongwu saya?" "Tuan Tan, susunan pertahanan diatur di pintu wilayah rahasia keluarga kami. Bahkan jika wilayah bulunya bagus, itu tidak dapat dipatahkan dalam 1 atau 2 tahun. Zhong Zutan, pemimpin klan akan memimpin orang-orang dan memindahkan klan.
Tanah yang diberkati dari tanah rahasia Zhongwu akan diberikan kepadamu oleh pemimpin klan. Huangfu Shengzong, Anda hampir menjadi penguasa daratan hukuman surga. Jika Anda tidak ingat penjahatnya, tolong selamatkan keluarga Zhongwu saya. Pada saat ini, Zhongwu Wei telah memutuskan untuk memimpin orang-orang untuk melarikan diri dari tempat rahasia Zhongwu melalui jalan pelarian di tempat rahasia. Setelah dia berbicara, dia memandang para tetua dan memerintahkan, cepat panggil semua orang ke dalam perahu roh, dan kemudian kita akan melarikan diri. Ayah, tubuh kekar Zhong Wulong bergetar dan air mata berbinar di matanya. Tanah rahasia Zhong Wulong adalah rumah kita. Bisakah kita benar-benar hanya melarikan diri? Ya, Patriark. Para tetua tampak keras. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di bel psikis, pemimpin klan Zhongwu. Tuanku tidak datang untuk menghancurkan keluarga Zhongwu Anda, tetapi untuk membiarkan Xiao melihat ibunya. Buka pintu tanah rahasia. Beberapa hal harus ditemukan oleh Patriark Jepang. Siapa yang meninggalkan Xiao pada tahun-tahun itu? Mendengar pidato itu, Zhongwu Wei dan yang lainnya tercengang dan tidak tahu mengapa. Tuan Tan, Patriark tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Setelah Zhongwu Wei berkata, dia menjentikan jarinya dan menyerap gumpalan kekuatan spiritual ke dalam lonceng psikis. Kemudian, jam psikis memunculkan gambar. Melalui gambar tersebut, Zhongwu Wei menemukan bahwa ketiga ayah dan anak dari keluarga Si Hong, Tan Yun dan 5 wanita cantik sedang berada di depan gerbang gunung. Tiba-tiba, Zhongwu Wei dan semua orang membuka mata mereka, menatap Si Hong Xiao, dan tidak bisa menggerakkan 1 sen pun lagi. Rindu. Kenapa Nona di depan gerbang gunung, dan bagaimana Nona terlihat muda? Nona. Pada saat ini, Zhong Wulong juga melebarkan matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat ke belakang dengan ngeri dan menatap Zhongwu Wei. Dia berseru, "Ayah, apakah dia bajingan kecil tahun itu?" Tapi itu salah. Bajingan kecil itu telah dikirim olehku. Pada saat ini, suara Zhong Wulong diperkenalkan ke telinga Tan Yun di depan gerbang gunung tanah rahasia Zhongwu melalui lonceng psikis. Di depan gerbang gunung keluarga Zhongwu, pada saat ini, gambar Zhongwu Wei, Zhong Wulong dan para tetua juga muncul di lonceng psikis. Wajah Si Hong Xiao memutih karena marah ketika dia mendengar Zhong Wulong mengatakan dia sedikit jahat. Si Hong Sengtian melihat putrinya dipermalukan. Ketika dia akan marah, Tan Yun di satu sisi tiba-tiba meledak menjadi urat hijau di wajahnya dan berteriak, "Kamu mengatakan siapa yang sedikit jahat?" Tan Yun Teng bangkit di udara dan merobek tangannya di kehampaan. Segera, langit terkoyak dan pintu alam rahasia setinggi 800 kaki muncul. "Hancurkan untukku." Raungan sengit mengguncang langit. Tubuh Tan Yun berguling dengan kekuatan surga. Setelah mengalir ke lengan kanannya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menghancurkannya dengan keras di pintu tanah rahasia. Pada saat berikutnya, adegan yang terjadi mengejutkan Si Hong San dan putranya di luar negeri. Di mata 3 orang yang tidak percaya, pintu tanah rahasia pecah berkeping-keping dengan suara keras dan berubah menjadi puing-puing yang jatuh. Ayah dan anak itu terkejut. Mereka tahu bahwa calon suami Xiao adalah 7 kekuatan alam eklosion dan sangat kuat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun Qiang mematahkan tinjunya. Dia dikenal sebagai pintu alam rahasia, yang penuh dengan kekuatan dan dapat diserang untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, tempat rahasia Zhongwu, terutama Zhong Wulong, benar-benar senang. Dia tidak memikirkan apa yang dia katakan, tetapi dia membuat marah Tan Yun. Yang lain juga panik. Mereka mengira Si Hong Sengtianlah yang menemukan putrinya dan membawanya ke Zhongwuan. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Si Hong Xiao adalah wanita Tan Yun. Pada saat berikutnya, Tan Yun, yang terbakar amarah, menunjukkan langkah surgawi Hongmeng-nya dan melintas dengan cepat di udara. Setiap kali dia melintasi kekosongan 20.000 mil. Sen Subing, Namong Yukin, Tantai Xianer dan Tang Membalu berubah menjadi 4 bayangan indah dan mengikuti. Ayah dan anak ketiga dari keluarga Si Hong berada dalam kondisi rendah, jadi mereka berada di akhir, sementara Xiao menemani mereka dan terbang ke aula abadi Zhongwu bersama. Setelah beberapa saat, Tan Yun memimpin untuk muncul di langit di atas aula Zhongwuxian. Dia menatap Zhong Wulong dari posisi memerintah,
dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang menjulang. Ingat Tuhanku, Xiao tidak sedikit jahat, dia adalah tunangan Tuhanku. Pa! Tan Yun menghilang di udara. Saat berikutnya, dia muncul di tanah dan menamparkan wajah Zhong Wulong. Uff! Zhong Wulong mengeluarkan seteguk darah dan merasakan pusaran langit dan bumi. Dia dipompa ratusan kaki jauhnya, menabrak pintu dengan keras dan jatuh ke tanah. Seluruh wajah bengkak seperti kepala babi. Zhong Wulong sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, gemetar dan takut untuk bangun. Zhong Wuwei dan ratusan tetua keluarga Zhong Wu memandang Tan Yun yang membunuh di depan mereka. Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri menghadapi Tan Yun. Mereka ingin melarikan diri ketika Tan Yun menyerang gerbang tanah rahasia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa gerbang tanah rahasia itu rentan dan menyedihkan di bawah serangan Tan Yun. Mereka tidak bisa menciptakan waktu bagi diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Tan Zongsu, ada yang ingin kau katakan? Zhong Wuwei gemetar seluruh dan wajahnya abu-abu seperti kematian. Bersenandung. Setelah Tan Yun mendengus dingin, dia berkata dengan dingin, di mana ibu mertuaku Zhong Wuan? Saya dilarang berjalan di Wan Xiang'e oleh orang tua dan dekaden. Zhong Wuwei gemetar. Dekade tua, biarkan Waner keluar sekarang. Zhong Wuwei ingin berbalik dan dimarahi oleh Tan Yun, tunggu. Zhong Wuwei segera berhenti dan menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun mengabaikan Zhong Wuwei dan menunggu ayah mertuanya datang. Tidak lama kemudian, 3 ayah dan anak Xiao dan Sihong tertinggal di belakang Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang aneh. Setelah mengendalikan Zhong Wuwei, dia menunjuk ke Zhong Wulong yang jatuh dan berkata dengan suara yang dalam, katakan. Setelah ibu mertuaku melahirkan Xiao, dia ingin membunuh Xiao, kan? Ya, kata Zhong Wuwei dengan tatapan datar. Siapa lagi selain dia? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencicit. Dan saya, Zhong Wuwei berkata dengan jujur, ketika saya kemudian mengetahui bahwa bajingan kecil itu terbunuh. Karena dia adalah aib bagi keluarga Zhong Wu saya, aib yang tak terhapuskan. Mendengar pidato itu, Si Hong Xiao menatap Zhong Wuwei dengan 3 mata sedih dan 7 mata acuh tak acuh. Dia tidak menangis, karena dalam hatinya, dia telah menolak kenyataan bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya. Bagus, sangat bagus. Tan Yun tersenyum marah. Mengapa Xiao bayi itu muncul di Gunung Tianjing? Saya tidak tahu, kata Zhong Wuwei. Mendengar pidato itu, Tan Yun tiba-tiba memandang Zhong Wulong dan berkata, pegunungan Canggu jauh dari pegunungan Tianzhen. Bahkan orang yang kuat di lingkungan eklosion harus terbang selama 3 tahun. Bagaimana Xiao, yang masih bayi, muncul di pegunungan Tianzhen? Zhong Wulong berkata dengan tatapan datar, pada awalnya, saya tidak tahu bahwa saudara perempuan saya sedang mengandung seorang anak. Setelah saudara perempuannya dihukum, dia berkolusi dengan pengurus rumah tangga tua dan meminta pengurus rumah tangga tua untuk membiarkannya keluar. Lalu, saudara perempuanku mencuri perahu roh senjata peri kelas atas leluhur, mengendarai perahu roh dan melarikan diri dari keluarga. Ketika saya mengetahui itu, saya mengendarai perahu roh leluhur lain dengan yang lebih tua untuk mengejar ketinggalan. Kakakku dan pembantu rumah tangga tua, setelah melarikan diri dari pegunungan Canggu sepanjang jalan, mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Dengan cara ini, ketika dia tanpa sadar melarikan diri ke Gunung Tianjing, saudara perempuanku ingin melahirkan dan memohon padaku untuk melepaskannya. Aku pura-pura berjanji, tapi setelah aku naik perahu kakakku, adikku melahirkan seorang bayi perempuan. Saya ingin membunuh bayi perempuan itu. Pengurus rumah tangga tua mencoba menghentikan saya, jadi saya berkelahi dengan pengurus rumah tangga tua itu. Kakakku mengambil bayi perempuan itu dan melarikan diri ke gunung hukuman surgawi, dan aku memerintahkan yang lebih tua untuk membunuh bayi perempuan itu. Ketika saya membunuh pengurus rumah tangga tua, yang lebih tua membawa saudara perempuannya yang tidak sadar kembali dari Gunung Tianjing. Penatua memberitahu saya bahwa bayi perempuan itu telah terbunuh. Begitulah yang terjadi. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangkat murid surgawi Hong Meng. Dia dengan keras menunjuk ke Zhong Wulong dengan jari-jarinya dan berkata dengan marah, ngomong-ngomong, Xiao juga daging dan darah saudara perempuanmu dan keponakanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa tega mengirim yang lebih tua untuk melakukannya?
Berlututlah pada Xiao. Zhong Wulong menatap mata kanibal Tan Yun. Kakinya melunak, berlutut di depan si Hong Xiao, dan berkata sambil menangis, Xiao, keponakanku. Diam, aku tidak punya paman sepertimu. Si Hong Xiao sangat marah sehingga tubuhnya yang halus sering bergetar. Kamu telah memisahkan aku dari ibuku selama ratusan tahun. Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Xiao, cucu perempuan kakek yang baik. Zhong Wuwei meneteskan air mata berlumpur dan berkata dengan panik, ngomong-ngomong, dia juga pamanmu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Diam. Si Hong Xiao menahan niatnya untuk membunuh. Dia menatap Zhong Wuwei dan berkata dengan dingin, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu sangat senang mendengar bahwa aku terbunuh. Dalam hatimu, kamu menganggapku sebagai aib bagi keluarga Zhong Wu dan benih jahat kecil di hatimu. Si Hong Xiao marah dan membalikkan tangannya. Dia memegang pedang di leher Zhong Wuwei. Ujung pedang yang tajam menusuk kulit Zhong Wuwei, dan setetes darah jatuh dari lukanya. Jangan bunuh aku. Zhong Wuwei ketakutan dan tak berdaya. Nada bicara si Hong Xiao tidak mengandung sedikit pun emosi. Dengarkan aku dengan jelas. Perusahaan kami Hong Xiao tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhong Wumu. Kamu bukan kakekku, tidak sekarang, tidak di masa depan, tidak pernah. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Zhong Wuwei berkata dengan gemetar, dengarkan dengan jelas. Sekarang bawa aku ke ibuku. Si Hong Xiao berkata dengan dingin. Oke, aku akan mengantarmu sekarang. Zhong Wuwei berkata, berkeringat dan berbalik ke paviliun Wanxian di belakang Aula Zhong Wuxian. Si Hong Xiao mengikuti Zhong Wuwei 2 langkah, lalu tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Zhong Wulong yang berlutut di tanah. Tidak ada keraguan, berlututlah di sini selama 3 hari 3 malam untuk melakukan penebusan. Jika Anda berani bangun selama periode ini. Ya, kata Zhong Wulong, ketakutan. Si Hong Xiao melirik dengan dingin ke ratusan tetua dan berkata, siapa yang lebih tua? Saya. Pada saat ini, Zhong Wuhe, yang tampaknya berusia 70-an, keluar dari kerumunan dengan gemetar. Kenapa kamu tidak membunuhku? Si Hong Xiao bertanya dengan nada lembut. Zhong Wuhe berkata dengan tulus dan jujur, kamu tidak bersalah. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tuan muda telah memerintahkan Anda untuk mati. Ketika saya bingung, saya menemukan seorang pemburu berburu di pegunungan, jadi saya diam-diam menempatkan Anda di sarang serigala di antara pegunungan. Aku tahu tangisanmu dan menarik perhatian pemburu sebelum aku membawa ibumu pergi. Mendengar pidato itu, si Hong Xiao memandang Zhong Wuhe dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan lembut, mengapa liontin giok Phoenix darah pada saya? Sayang. Zhong Wuhe menghela nafas, saya harap suatu hari Anda dapat menemukan ibumu melalui liontin giok Phoenix darah dan menyatukan kembali ibu dan anak Anda. Oleh karena itu, ketika wanita muda itu tidak sadarkan diri, saya meletakkan liontin giok Phoenix darah di lehernya di leher bayi Anda. Si Hong Xiao memberi selamat kepada Zhong Wu, membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu untuk tidak membunuh. Tidak. Zhong Wuhe buru-buru berkata, meskipun aku tidak ingin memisahkan ibu dan anakmu, aku tidak punya cara yang lebih baik saat itu, jadi aku harus melakukan itu. Si Hong Xiao memesan lagu itu dan berkata, apakah ibuku tahu keberadaanku? Aku tidak tahu. Zhong Wuhe melirik Zhong Wulong, yang berlutut di tanah, dan berkata, aku juga berpikir untuk memberitahu nona muda tentang hidupmu, tapi aku khawatir nona muda itu akan membocorkan mulutnya karena dia merindukanmu. Begitu kamu hidup, Tuan kecil dan pemimpin klan tahu bahwa mereka tidak hanya akan membunuhku, tetapi juga menemukan rumah pemburu di Gunung Tianjing untuk membunuhmu. Aku sudah berpikir bahwa ketika Patriark tidak lagi memenjarakan wanita muda itu, aku akan diam-diam memberitahu wanita muda itu untuk menemukanmu. Sekarang setelah kamu kembali, aku akan merasa tenang. Setelah mendengar pidato tersebut, si Hong Xiao dengan sungguh-sungguh memberi selamat kepada Zhong Wuwei. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, dia dan Tan Yun mengikuti Zhong Wuwei keluar paviliun Wanxian. Gerbang paviliun Wanxian telah dilarang selama ratusan tahun. Di hati si Hong Sengtian, hatinya berdarah dan hatinya seperti pisau ketika dia memikirkan istrinya yang tidak ada di sana selama ratusan tahun. Si Hong Xiao juga seperti ini. Pikiran tentang kehilangan, penyesalan, dan kesedihan saling terkait.
Dia menahan diri untuk tidak menangis, dan air mata mengalir deras. Pada saat ini, setelah Zhong Wuwei membuka larangan, dia berbisik ke pintu yang tertutup, "Waner, ayahku datang menemuimu." Kemudian, suara dingin, keji tapi indah datang dari lemari, "Ayah. Saya tidak punya ayah. Ayah saya meninggal ketika dia mengunci saya di sini. Saya ingat dengan jelas bahwa saya telah dikurung selama 105 tahun, dan ayah saya, saudara laki-laki tertua saya, keluarga saya dan orang-orang saya telah meninggal selama 105 tahun." Setelah mendengarkan, Zhong Wuwei meninggalkan air mata penyesalan, "Putri, ayahku tahu bahwa aku salah. Ayahku akan membawamu keluar." Sebelum kata-kata Zhong Wuwei jatuh, suara wanita marah histeris tiba-tiba terdengar di pavilion, "Jangan panggil aku putri. Aku tidak punya ayah. Kamu lelaki tua yang kejam membuat suamiku dan aku tidak bisa bertemu, dan membuat putriku yang baru lahir mati. Kamu pergi, pergi." Pada saat ini, seorang wanita yang sangat mirip dengan si Hong Xiao di pavilion berdiri tegak dan anggun. Dia berusia sekitar 25 atau 6 tahun, seperti si Hong Xiao yang tampaknya dewasa. Wanita itu adalah ibu Xiao, Zhong Wuwan. Sekarang hanya rekonstruksi ke-6 dari alam jiwa ilahi. Dia juga bisa membiarkan orang di luar merasakan kemarahan di hatinya melalui pintu pavilion. Pikiran putrinya dibunuh menghancurkan hatinya. Putrinya adalah daging hatinya. Dia telah terbangun dari mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melindungi putrinya. Dia membenci saudara laki-laki dan ayahnya yang kejam. Tidak. Tepatnya, seperti yang dia katakan, ayah dan kakak laki-laki yang mencintainya di dalam hatinya telah meninggal. Mereka semua mati. Memikirkan putrinya, dia menutup matanya, dan air mata menembus belenggu kelopak matanya dan melintasi wajah ikan yang tenggelam dan angsa liar. Mencicit. Dengan dorongan perlahan dari pintu, seberkas cahaya melesat ke kelopak matanya yang tertutup dari pintu pavilion yang terbuka. Keluar. Zhong Wuwan masih menutup matanya dan tidak ingin melihat Zhong Wuwei lagi. Dia berteriak sambil menangis. "Waner, ini aku." Namun, saat suara pria gemetar yang familiar dan aneh terdengar, tubuh tinggi Zhong Wuwan tiba-tiba bergetar. Suara itu familiar karena pemilik suara adalah pria yang dia tunggu. Alasan mengapa dia aneh adalah karena dia sudah terlalu lama tidak mendengar kata sayang, Waner. Dia perlahan membuka matanya yang indah, tetapi melihat pangeran yang menawan di hatinya melangkah ke pavilion dan berjalan ke arah dirinya sendiri selangkah demi selangkah di hadapan matahari. "Astaga, akhirnya aku melihatmu." Zhong Wuwan segera mengaburkan matanya dengan air mata, menatap surga suci Si Hong dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Meskipun saya tahu bahwa saya memiliki halusinasi, saya masih merasa sangat bahagia." Zhong Wuwan tidak menyentuh Si Hong Sengtian karena dia takut suaminya akan menjadi gelembung dan menghilang. "Waner, kamu tidak berhalusinasi." Air mata Si Hong Sengtian mengaburkan pandangannya, tiba-tiba memeluk Zhong Wuwan dan menangis seperti anak kecil, "Ini aku. Aku benar-benar datang untuk melihatmu. Aku datang untuk menjemputmu." Zhong Wuwan bersemangat untuk waktu yang lama dan tidak bisa melambat. Setelah dia tercengang beberapa saat, ketika dia menemukan bahwa orang yang memeluknya benar-benar pria yang telah dia nantikan selama ratusan tahun, dia menangis dengan gembira, terisak. "Kamulah yang suci dan polos. Kupikir kau tidak menginginkan Waner. Kenapa kau ada di sini sekarang? Kau tahu, Waner benar-benar menunggumu." Si Hong Sengtian memegang Zhong Wuwan dan terus berkata, "Maaf." Zhong Wuwan tiba-tiba menangis, "Surga suci, akulah yang harus meminta maaf. Setelah kami terpaksa berpisah, saya mencuri perahu roh leluhur keluarga dan ingin menemukan Anda, tetapi saya dikejar oleh Penatua di bawah kepemimpinan saudara laki-lakiku yang kejam. Saya takut itu akan mempengaruhi Anda, jadi saya tidak pergi ke tempat pertama kali kita bertemu, tetapi ketika saya melarikan diri, saya menemukan bahwa saya hamil dengan anak Anda. Kemudian, pengurus rumah tangga tua dan saya melarikan diri ke Gunung Tianfu. Saya melahirkan seorang putri. Pengurus rumah tangga tua itu dibunuh oleh kakak laki-laki saya. Dan anak kita, dibunuh oleh yang lebih tua." Zhong Wuwan menangis, "Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak berguna dan tidak bisa melindungi anak-anak kita.
Menangis. Mendengar ini, si Hong Xiao di luar paviliun melangkah ke paviliun Wan Xian. Dengan bunga pir di wajahnya. Tan Yun dan semua orang tinggal di luar paviliun. Tan Yun tahu bahwa sudah waktunya bagi keluarga untuk bersatu kembali. Dia memandang si Hong Yuan dan yang lainnya, mari kita pergi dari sini untuk sementara waktu. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya memandang Wan Xiange dari kejauhan, dan tidak ingin mengganggu keluarga yang bersatu kembali. Di paviliun, si Hong Shengtian memegang wajah Zhong Wuan, memandang Zhong Wuan yang hancur dan menghibur, "Waner, jangan menangis, putri kami tidak hanya tidak mati, tetapi juga datang kepadamu untuk mengenalinya sekarang." "Opo-opo," Zhong Wuan menangis, "surga suci, kamu berbohong padaku. Anak kita telah dibunuh oleh yang lebih tua." Suara Zhong Wuan terputus oleh tangisan, "Ibu." Zhong Wuan tampak seperti dua kacang polong dengan suara gemetar, dan melihat seorang wanita yang persis sama dengan masa mudanya. Dia datang pada dirinya sendiri sambil menangis. "Surga, apa yang terjadi?" Zhong Wuan tercengang dan gemetar. Kemudian, si Hong Shengtian memberitahu Zhong Wuan bahwa tetua keluarga Zhong Wu tidak membunuh Xiao. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Zhong Wuan hampir pingsan karena kegembiraan. Akhirnya, ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis. Seiring berjalannya waktu, 1 jam kemudian, Zhong Wuan membawa Xiao dan si Hong Shengtian dan dengan senang hati melangkah keluar dari pintu paviliun tempat dia dipenjara selama ratusan tahun. Pada jam ini, Zhong Wuan belajar tentang proses pertumbuhan Xiao. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao masih muda, orang tua angkatnya meninggal. Dia berterima kasih kepada orang tua angkat Xiao. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sakit yang mendalam untuk putrinya. Jika Tang Xinying, seorang pria yang baik hati, tidak menyelamatkan Huang Fushengzong, putrinya akan mati kelaparan. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya tidak hanya seorang murid berbakat dari Huang Fushengzong, tetapi juga ditakdirkan untuk tinggal bersama patriark hari ini Tan Yun, dia bangga dengan putrinya. Ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki seorang menantu laki-laki, dia merasa lega dengan masa depan putrinya. Dia tersenyum tulus ketika dia mengetahui bahwa menantunya adalah dewa yang menghukum dewa daratan. Suara mendesing. Tan Yun terbang ke udara dan jatuh di depan Zhong Wuan. Dia membungkuk dan berkata, "Menantu laki-laki saya telah melihat ibu mertua saya." Segera, Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengbalu dan Taixianer jatuh di sampingnya dan memberi hormat kepada Zhong Wuan, "Saya telah melihat bibimu." "Oke, tolong maafkan aku." Zhong Wu berkata dengan sopan, menatap Tan Yun dan berkata dengan tatapan serius, "Jangan. Itu ibu mertuaku." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Zhong Wei juga terbang di samping Zhong Wuan, tiba-tiba berlutut di depan Zhong Wuan dan mengaku, "Putri, sangat salah menjadi seorang ayah, jadi kamu bisa memaafkan menjadi seorang ayah." Mata acuh tak acuh Zhong Wuan menyapu Zhong Wei, yang seperti melihat orang asing. Dia mengabaikan Zhong Wei, tetapi tiba-tiba melihat ke belakang, menatap surga si Hongsheng dan berkata, "Surga suci, bagi saya, ini bukan rumah saya, tetapi gua es yang dingin dan kejam. Ayo bawa pulang putri kita. Keluarga Si Hong adalah rumah kita. Dan Patriark Zhong Wu, aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai aku mati." Setelah itu, Zhong Wuan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan Zhong Wulong berlutut di luar aula Zhong Wuxian. Tiba-tiba, mata Zhong Wuan mengungkapkan niat membunuhnya. Dia memimpin si Hong Xiao dan yang lainnya ke Zhong Wulong. Wah! Dalam sekejap cincin surga dan bumi di antara jari-jari Zhong Wuan, pedang terbang muncul di tangannya di leher Zhong Wulong. "Kakak, jangan, jangan!" Zhong Wulong ketakutan. Ketika dia ingin melarikan diri, dia melihat Tan Yun di samping Zhong Wuan menatapnya. Jadi dia menyerah berlari untuk hidupnya dan memohon untuk melihat Zhong Wuan, "Kakak, tolong maafkan aku." "Waner, tidak, dia saudaramu." Pada saat ini, Zhong Wei jatuh dari langit dan berlutut di samping Zhong Wuan. Zhong Wuan sepertinya memikirkan sesuatu dan menangis. Pengurus rumah tangga tua itu memperlakukanku seperti miliknya. Ketika dia dibunuh oleh pedang Zhong Wulong, aku bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Untukmu, kepala Zhong Wu,
Itu adalah konsesi terbesarku untuk tidak membunuhmu. Aku paling mencintai keluarga Zhongwu pada awalnya, dan sekarang aku paling membenci keluarga Zhongwu. Kemudian Zhong Wuan tiba-tiba menikam pedang dan menusuk tenggorokan Zhong Wulong. Bunuh dengan satu pedang. Ketika dua janin abadi Zhong Wulong terbang keluar dari tubuh, dia memohon belas kasihan dan berkata, "Kakak, saya benar-benar salah. Tolong jangan bunuh janin abadi saya dan beri saya kesempatan untuk menyerahkan yang lain." Zhong Wuan masih acuh tak acuh, "Demi hubungan darah, aku tidak bisa menghancurkan jiwamu dan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi, tetapi janin abadimu harus mati." Setelah itu, Zhong Wuan memotong dua janin abadi Zhong Wulong dengan pedang. Nak, Zhong Wuwei menangis dalam hatinya dan menutup matanya. Zhong Wuan memandang sesepuh keluarga Zhong Wu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Xiao telah mengejutkanku di hadapanmu dan memberitahuku tentang memasukkan Xiao ke dalam sarang serigala. Terima kasih. Tanpamu, aku benar-benar akan kehilangan putriku." Penatua Zhong Wuhe membungkuk dan berkata, "Sama-sama, Nona. Bawahan saya hanya bekerja dengan hati nurani dan meminta hati nurani yang bersih." "Oke, itu bagus." Tan Yun berkata dengan persetujuan. "Ikut denganku. Keluarga Zhongwu tidak lagi cocok untukmu. Karena kamu dan mereka bukan orang yang sama, kamu melepaskan Xiao. Seluruh keluarga Zhongwu akan tahu bahwa tidak ada tempat untukmu di sini." Mendengar pidato itu, Zhong Wu melihat sekeliling keluarga. Dia tahu bahwa Tan Yun benar. Meskipun dia tidak ingin meninggalkan keluarga, itu benar-benar tidak cocok baginya untuk tinggal di sini. "Terima kasih telah menerimaku." Zhong Wuhe tampak bersyukur. "Tidak, aku tidak mengajakmu masuk, tapi mengundangmu." Tan Yun berkata dengan tulus, "Kamu adalah dermawan dari tunanganku. Kamu dapat berlatih keras ketika kamu kembali ke Huangfu Shengsong di masa depan." Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Ayah mertua dan ibu mertua, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang harus ditangani menantu laki-laki saya." Kemudian, Tan Yun memandang Zhong Wuwei dan berkata tanpa ragu, "Di mana pedang suci yang keluargamu dapatkan di tanah abadi lebih dari 80.000 tahun yang lalu?" Ketika Tan Yun bertanya tentang pedang suci, Zhong Wuwei menatap Tan Yun dengan dingin, "Jadi kamu adalah pedang suci keluargaku." "Tan Yun, Patriark memberitahumu bahwa dia telah kehilangan putra satu-satunya. Pedang ilahi milik keluarga Zhong Wuku. Kamu tidak bisa mengambilnya." Mendengar pidato itu, Tan Yun menahan amarahnya, menunjukkan murid surgawi Hong Meng, mengendalikan Zhong Wuwei, dan bertanya, "Bawa aku untuk menemukan pedang suci." "Ya." Zhong Wuwei tampak membosankan. Kemudian dia bangkit di udara. Setelah terbang ribuan mil dengan Tan Yun, dia mengebor ke Gunung Xiongfeng dan datang ke gua besar. Tetapi di dalam gua, sebuah pedang besar, hampir transparan, dan halus berdiri. Tan Yun melihat sekilas bahwa pedang ini adalah pedang surgawi Hong Meng dari atribut waktunya sendiri, lewat. Tan Yun tampak bersemangat. Dia dengan cepat mengorbankan bagian dari pedang ilahi dan memasukkan bagian itu ke dalam pikirannya. Selanjutnya, murid Dewa Hong Meng merasa lega. Ketika Zhong Wuwei menemukan bahwa pedang ilahi itu hilang, gelombang berbalik di dalam hatinya. Dia menatap Tan Yun, terkejut dan marah dan berkata, "Pedang ilahi tidak bisa ditaklukkan sama sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Kembalikan pedang itu, kembalikan." Menghadapi teguran itu, Tan Yun sangat marah dan berteriak, "Ingat, pedang ilahi adalah milikku. Jika bukan karena hubungan darahmu dengan Xiao, aku akan membunuhmu dengan pedang. Jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, aku berjanji akan membunuhmu." Zhong Wuwei melihat ekspresi marah Tan Yun, gemetar di seluruh dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Tan, tenang. Saya tidak akan mengatakan. Jangan katakan." Tan Yun berkata-kata demi kata, "Ingat, biarkan keluarga Zhongwu Anda mengurus diri mereka sendiri. Jika saya tidak menetap suatu hari nanti, saya akan melakukan apa yang saya katakan, dan keluarga Zhongwu Anda akan berakhir dengan keluarga Qili." Setelah itu, Tan Yun meninggalkan gua dan terbang keluar dari tanah rahasia Zhongwu bersama orang-orang ke tanah rahasia Sihong. Setelah Zhong Wuwei kembali ke para tetua, dia berkata kepada salah satu tetua, "Dua tetua, pergi ke keluarga Qili untuk melihat apa yang telah terjadi." "Iya Pak." Orang tua itu bergegas pergi. Setengah bulan kemudian,
Ketika lelaki tua itu kembali, dia memberitahu Zhong Wuwei bahwa jutaan orang di keluarga Qili tidak memiliki kehidupan untuk kembali. Zhong Wuwei gemetar ketakutan. Pada saat ini, Si Hong Sengtian, Zhong Wuwan dan semua pejabat senior keluarga Si Hong melihat Tan Yun, 5 wanita dan Zhong Wuhe di depan gerbang gunung tanah rahasia Si Hong. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Si Hong Sengtian dan Zhong Wuwan bahwa dia akan menjaga Xiao dengan baik sehingga mereka tidak perlu khawatir. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa harus ada pertempuran sengit antara Huangfu Shengzong dan Istana Liu Tianxuan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka tidak pergi ke Gunung Tianfu. Tan Yun memberitahu ayah mertua dan ibu mertuanya bahwa ketika kedamaian datang, dia akan membuka terowongan ruang waktu dari tempat rahasia Huangfu ke tempat rahasia Si Hong. Akhirnya, Tan Yun mengendarai perahu peri dengan 5 wanita dan Zhong Wuhe. Butuh 20 hari untuk terbang keluar dari pegunungan Canggu dan berkendara menuju langit. Dalam perjalanan, Tan Yun berharap untuk kembali ke Gunung Tianjing dalam 8 bulan. Selama periode ini, Tan Yun dan 5 wanita memasuki menara masing-masing untuk berlatih. Lalat waktu. Dalam sekejap mata, ketika Tan Yun muncul di pintu masuk gunung luar Tianjing dengan perahu peri, dia tidak tahu bahwa perang yang mengguncang bumi sedang terjadi di luar wilayah rahasia Huangfu. Pada saat ini, gerbang alam rahasia telah dihancurkan oleh kekuatan luar yang kuat. Di kehampaan di luar wilayah rahasia Huangfu, kera pembunuh raksasa setinggi 900 kaki itu sekarang berwarna hitam dan biru dan ditutupi dengan luka yang mengejutkan. Mati untukku. Itu memancarkan nafas 10 tahap kedewasaan, menari tongkat raksasa gelap dan membombardir 6 tetua ranah bulu. Tiba-tiba, tubuh 6 tetua pecah berkeping-keping dari udara kosong. Setelah janin peri lolos dari kabut darah, dia berteriak histeris, "Tuan Istana, tolong! Tuan Istana, tolong!" Petik 2. Teriakan minta tolong dari janin abadi dari 6 tetua tiba-tiba berhenti dan dimusnahkan oleh abu terbang dari ayunan kera pembunuh. Kemudian, kera pembunuh, memegang tongkat hitam besar, membunuh Guan Ya, pemimpin istana Liu Tianxuan, yang bertarung dengan Moer, naga emas, dan singa. Anda benar. Sangguanya yang menyerang Huangfu Shengzong kali ini. Setengah hari yang lalu, sangguanya memimpin 432 tetua istana di ranah Yuhua dari Liu Tianxuamong untuk membunuh di luar ranah rahasia Huangfu, dan menggunakan jimat abadi kelas menengah untuk menerobos pintu ranah rahasia. Sebelum serangan, Tuoba Yingying, yang telah kembali dari luar pegunungan Tianjing bersama Su Zhen dan Xian, segera memimpin situasi keseluruhan dan memberitahu semua orang di 4 tanah rahasia Murong, keabadian, roh, dan Huangfu untuk mencapai Zhongnan Xianshan melalui waktu terowongan luar angkasa. Dan Tuoba Yingying memimpin Su Zhen, Xian, kera pembunuh, singa dewa naga emas, putra ajaib, dan Raja Beruang Naga Tianluo untuk membunuh wilayah rahasia Huangfu dan bertarung dengan musuh yang kuat. Hari ini, Tuoba Yingying, Su Zhen dan Xian adalah 7 tingkat eklosion. Mereka semua 10 tingkat kedewasaan, termasuk membunuh kera iblis surgawi, singa dewa naga emas, anak-anak ajaib, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Pada saat ini, perang besar telah berlangsung selama 10 jam. Area puluhan juta mil di pegunungan Tianjing telah hancur saat ini. Sesaat kemudian, di atas pegunungan yang luas, kera iblis bekas luka bergabung dalam pengepungan sangguanya. Pada saat ini, kera pembunuh, singa dewa naga emas, dan iblis telah bertarung dengan sangguanya di langit. Sekarang tubuh singa naga emas tingginya 900 kaki, ditutupi dengan luka tulang yang terlihat dalam, dan mulutnya terus-menerus memuntahkan darah. Cedera iblis lebih serius. Sisik naga hitam yang tak terhitung jumlahnya telah patah pada 2000 tubuh naga Zhang, dan beberapa bahkan jatuh. Secara khusus, 100 luka panjang Zhang di perutnya bahkan lebih mengejutkan. Singa dan putra ajaib Dewa Naga Emas terluka parah, dan semua lukanya terluka oleh sangguanya, yang penuh dengan eklosion. Di sisi lain, sangguanya tidak hanya tanpa cedera tetapi juga jelas berada di atas angin dalam menghadapi pengepungan 3 binatang buas. Namun, sangguanya sangat marah saat ini, karena hanya 20 tetua alam bulu yang dia bawa mati dan dikejar oleh beruang bau. Dengar, kalian 3 binatang buas dan semua orang di Huangfu Shengzong. Pemimpin istana kami tidak hanya akan membiarkan kalian semua mati,
tetapi juga mencari tahu semua murid Huang Fu Shengzong dan membunuh mereka untuk membalas para tetua istana Liu Tianxuan kami. Mata Sang Guanya mengungkapkan kemarahan yang besar. Dia terbang menjauh dari udara kosong. Setelah menghindari serangan kera pembunuh, dia berkata dengan suara keras, "Naga iblis, pergilah mati." Sutra 6 Kaisar Surgawi, jiwa 6 Kaisar Surgawi terungkap. Dalam sekejap, bayangan maya seorang wanita setinggi 100 kaki muncul di permukaan tubuh Sang Guan yang elegan. Bayangan maya wanita itu mengenakan baju besi. Meskipun halus, ia dapat menyebarkan napas kuat yang membuat kera pembunuh, pria besar, dan iblis ketakutan. Bayangan virtual ini bukan siapa-siapa. Persis seperti apa penampilan Sang Guanya ketika dia menjadi Kaisar Abadi ke-6. Ledakan. Dengan ilusi gambar virtual, itu menyelimuti keanggunan Sang Guan. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 100.000 mil runtuh. Pengorbanan. Sang Guanya dalam bayangan maya yang dalam, dengan bibirnya menggeliat, pedang terbang berdarah keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi raksasa 70 kaki dari udara maya, dan jatuh ke tangan kanan bayangan maya. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan menemukan bahwa pedang terbang dengan tubuh merah darah ini adalah pedang darah paling kuat dari 6 Kaisar Surgawi di antara 3 abadi. Kemudian, Sang Guanya bangkit dari bayangan virtual, muncul di kepala bayangan virtual, menutup matanya, dan menghilang setelah seluruh orang terintegrasi dengan bayangan virtual. Boom, boom. Saat Sang Guanya menghilang dari kepala bayangan virtual itu, tiba-tiba, mata bayangan virtual itu tiba-tiba terbuka, kekosongan dalam radius 300.000 li muncul celah besar seperti celah ruang angkasa. Momentumnya mengerikan. Kera pembunuh iblis itu tampak terkejut. Murid raksasa itu menunjukkan martabat dan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meraung pada singa naga emas, "Saudaraku, napasnya sangat kuat sehingga aku khawatir puluhan ribu tanah bulu penuh, dan yang kuat bukan lawannya. Warisan kami belum benar-benar terbuka. Saya khawatir itu bukan lawannya. Jika kami tidak bisa bertarung, kami akan melarikan diri." Ketika singa naga emas mendengar pidato itu, dia dengan berat meletakkan kepalanya yang besar dan mengguncang langit dengan raungan yang ganas, "Raja beruang naga Tianluo, jangan kejar musuh, datang dan bantu kami." Segera, dari langit yang jauh terdengar suara kasar Raja Naga dan beruang Tianluo, "Oke, aku akan kembali sekarang." Pada saat ini, dalam bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi, ada penghinaan terhadap Sang Guanya, yang lain juga mati. Membunuh. Ditemani oleh suara dingin, bayangan virtual dari 6 Kaisar Abadi Surgawi, yang memegang 6 pedang darah Kaisar Surgawi, tiba-tiba menembak puluhan ribu kaki ke dalam kehampaan dan memotong leher singa Dewa Naga Emas. Saat pedang dihunus, darah menutupi langit dan merobek awan. Singa naga emas mengepakkan sayapnya dan menghindar ke bawah. Meskipun dia lolos dari azab kematian dengan pedang, kepalanya dipenggal oleh pedang darah 6 Kaisar Surgawi. Engah. Setelah pedang raksasa berlumuran darah memotong kepala singa naga emas, pedang tajam memotong tengkorak dengan suara keras seperti persimpangan emas dan besi. Kerangka singa iblismu benar-benar cukup keras, tapi kepalamu tidak pecah. Suara kaget Sang Guanya terdengar di bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi. Wah, wah. Sebaliknya, singa Dewa Naga Emas memuntahkan darah dari mulutnya dan merasakan kepalanya pusing. Tubuhnya yang seperti gunung dipotong ratusan mil oleh pedang. Mengaum. Ketika singa naga emas menghentikan tubuhnya dari kehampaan, dia berteriak ketakutan dan sedih, "Iblis." Namun, putra iblis menjelajahi tubuh naga besar, dan iblis Ki yang melonjak menutupi langit dan menghalangi matahari. Dia membungkus bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi dengan tubuh naga, dan dengan lemah berteriak, "Kera iblis besar, serang cepat." Kera pembunuh iblis melayang ke langit, mengayunkan tongkat besar dan menghancurkannya ke bayangan virtual 6 Kaisar Abadi. Sungguh fantastis bahwa naga iblis dan kera iblis masih ingin menyakiti penguasa istana. Keluar dari sini. Dengan suara ejekan Sang Guanya, bayangan virtual Bai Zhangnya tiba-tiba terkejut, dan kekuatan yang kuat mengalir deras dari bayangan virtual, dengan untaian darah dan lubang padat melalui tubuh naga iblis. Aliran darah di mata naga ajaib itu bergumam, dan vitalitasnya berangsur-angsur menghilang. Setelah lubang darah besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh naga, dia dengan lemah melepaskan bayangan virtual dari 6 Kaisar Abadi Surgawi,
dan jatuh ke pegunungan di bawah tanpa mengetahui hidup atau mati. Aku akan membunuhmu. Singa naga emas, yang terluka parah, mengipasi sayapnya dengan putus asa dan pergi ke bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6. Pada saat ini, kera pembunuh iblis mengayunkan tongkat besar dan jatuh di kepala bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6. Bersenandung. 6 Kaisar Abadi Surgawi Su Ying, memegang pedang, tiba-tiba mengayunkan pedang di atas kepalanya. Kapan? Boom! Ada suara keras, disertai dengan kekosongan yang pecah. Ketika 6 pedang darah Kaisar Surgawi tersayat pada tongkat raksasa yang jatuh, teriakan terkejut keluar dari bayangan virtual 6 Kaisar Surgawi. Kemudian, bayangan virtual diterbangkan secara vertikal sejauh puluhan ribu kaki. Sebaliknya, tongkat besar di tangan kera pembunuh dewa itu hampir saja menyingkirkannya. Sebuah kekuatan besar terus bergulir di lautan awan dengan kera pembunuh dewa. Ketika kera pembunuh iblis itu memegang tongkat besar dan menghentikan tubuhnya, daging dan darah di tangan kanannya dan seluruh lengan kanannya telah dipatahkan oleh kekuatan pedang sangguan Ya. Jelas, dibandingkan dengan sangguannya, kekuatan kera pembunuh benar-benar lemah, bukan hanya sebuah chip. Pada saat ini, singa Dewa Naga Emas yang terbunuh seperti kilat mengangkat kuku kanan yang besar dengan seluruh kekuatannya dan menginjak dada bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi. Melebih-lebihkan kekuatanmu. Sangguan Ya mencibir. Segera, bayangan virtual Baizang memegang pedang dan dengan keras membelah kuku kanan singa naga emas. Engah. Dalam percikan darah, kuku kanan singa naga emas berdarah, dan kemudian gunung seperti tubuh singa terbelah oleh pedang. Mengaum. Raungan menderu terdengar, tetapi Raja Naga dan beruang Tianluo datang, muncul di belakang bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6, dan melemparkan palu raksasa di telapak tangan kanan. Pada saat yang sama, Raja Beruang Naga dari Tianluo melintas di udara dan muncul di atas bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6. Telapak tangan kirinya mengangkat palu raksasa lainnya dan menghantamkannya ke kepala bayangan virtual. Berdengung. Dalam gegar otak dan fragmentasi kekosongan, kera pembunuh iblis terbang melintasi kekosongan dan menabrak pinggang bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6 seperti tongkat hitam yang menyapu ribuan pasukan. Saat ini, sangguannya menghadapi serangan mulus dari kera pembunuh dan Raja Naga dan beruang Tianluo. Nada suaranya masih penuh makna mengendalikan situasi secara keseluruhan, binatang juga ingin bertarung dengan pemimpin istana. Rentan. Begitu suara itu jatuh, 6 Kaisar Abadi Surgawi memiliki bayangan virtual. Begitu tubuhnya berputar, kekuatan yang kuat berputar dan menerbangkan palu besar di belakangnya. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya yang besar, seperti sebuah rumah, menepuk palu raksasa yang telah diledakkan oleh Raja Naga dan beruang Tianluo di atas kepalanya. Bang! Aku akan pergi. Wanita mati ini sangat kuat. Dalam kebisingan yang memekakan telinga, bayangan virtual telapak tangan raksasa, setelah bertabrakan dengan palu raksasa, Raja Beruang Naga Tianluo berteriak, dan dia tidak bisa memegang palu raksasa itu. Seluruh cakar beruang robek, tulangnya patah, dan tubuh beruang besar itu terangkat oleh kekuatan sisa telapak tangan. Sangguannya terkejut lagi, kekuatan yang sangat kuat. Kamu beruang bodoh, kamu bukan beruang biasa. Karena kepercayaan dirinya, hanya tamparan itu, hanya Yu Wei yang dapat menghancurkan beruang dewasa urutan ke-10 biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa beruang ini adalah alternatif. Tentu saja, Raja Beruang Naga dari Tianluo dengan ramah merasa bahwa jika dia tidak menelan dan memurnikan sumber kekuatan suci dari ROC bersayap emas, dia mungkin telah terbunuh dalam sisa kekuatan telapak tangan tadi. Sementara sangguan ia terkejut, Su Ying memotong tongkat raksasa gelap yang keluar dari pinggangnya dengan pedang di tangan kanannya. Tiba-tiba, kera pembunuh iblis itu terbelah oleh pedang dan terbang 100.000 kaki. Tongkat besar di tangannya bersenandung dan bergetar di telapak tangan kanan dengan hanya tulang yang tersisa, seolah-olah dia akan lepas dari tangannya. Sangguannya baru saja mundur 100 kaki dan menstabilkan tubuhnya. Dia mencibir, kera iblis, pemimpin istana mengira tulang lengan kananmu akan patah kali ini. Tapi kamu mengejutkan kepala istana. Aku tidak menyangka tulangmu sekeras tulang singa iblis. Tapi sayang sekali kamu masih sekarat. Begitu suara itu jatuh, bayangan virtual 6 Kaisar Abadi, dengan kekosongan yang rusak, dengan cepat menyapu kera pembunuh. Pergelangan tangan yang cerah itu berputar cepat. Tiba-tiba,
Ratusan pedang berdarah dengan panjang 10.000 kaki menelan kekosongan dan menyelimuti kera pembunuh. Ah! Kera pembunuh iblis itu membuat tangisan yang mengerikan. Itu memegang tongkat besar. Meskipun itu memblokir pemotongan cahaya pedang ke kuncinya, itu menambahkan ratusan luka tulang yang terlihat di sekujur tubuhnya. Terutama daging dan darah di pipi kanannya terpotong oleh pedang, memperlihatkan tulang pipi hitam. Tunggu, saudara kedua, dan aku akan membantumu sekarang. Singa naga emas terbang menuju kera pembunuh terlepas dari lukanya. Dan saya, Raja Beruang Naga dari Tianluo mengangkat palu raksasa dengan satu tangan, dan kekuatan iblis melonjak keluar dari tubuhnya dan terbang menuju kera pembunuh iblis. Dan saya, dengan suara wanita yang lemah dan indah, iblis itu menarikan tubuhnya yang berdarah dan bangkit dari pegunungan. Pada saat yang sama, di medan perang antara empat binatang buas dan sanguanya, pertempuran juga terjadi di kehampaan jutaan mil jauhnya di timur. Shen Suzhen, Sue Ziyan, dan Tuoba Yingying bertarung melawan wanita rok hijau. Rok hijau terlihat seperti seorang wanita berusia awal 20-an. Pakaiannya terbuka, rok panjangnya setipis sayap jangkrik, dan dada zamrud serta kantong perutnya menjulang. Dia memiliki wajah yang menakjubkan yang tidak kehilangan Shen Suzhen, menunjukkan warna yang menawan, seolah-olah dia dapat memikat semua makhluk. Dia adalah satu-satunya putri sangguan Ya, Nirou. Sekarang dia adalah kekuatan ke-9 dari alam eklosion. Jika Tan Yun datang ke sini lagi, dia akan mengenal wanita ini. Karena pada tahun-tahun itu, ketika Tan Yun masih tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, dia bertengkar dengan Nirou di Long Yunzong. Pada awalnya, kekuatan Tan Yun tidak begitu perempuan. Juga sejak saat itu, Tan Yun menduga bahwa ibunya adalah reinkarnasi dari 6 kaisar abadi surgawi melalui 6 pedang kaisar surgawi di tangan Nirou, dan pergi ke daratan hukuman surga untuk menciptakan 6 istana Suan surgawi. Saat ini, pedang di tangan Nirou diukir dengan 6 pedang terbang yang cerah, yang merupakan salah satu dari 3 senjata abadi dari 6 kaisar surgawi. 6 pedang kaisar langit setenar 6 pedang darah kaisar langit di tangan sangguan Ya. Pada saat ini, di langit, Nirou mengalahkan 3 wanita Tuoba Yingying dengan 1 lawan 3, dan berkali-kali ada bahaya. Di antara ketiga wanita itu, Tuoba Yingying memiliki kekuatan terkuat, tetapi dia hanya eklosion tingkat ke-7. Dia jauh lebih lemah di hadapan Nirou. Karena Tuoba Yingying memiliki kekuatan untuk menantang kepenuhan besar dari alam bulu biasa, sementara Nirou memiliki kekuatan untuk membunuh kepenuhan besar dari alam bulu biasa. Nirou terkikik dan berkata, saya dapat melihat bahwa kalian bertiga memiliki kekuatan yang kuat untuk menantang di luar level. Sayangnya, sayang sekali Anda telah bertemu dengan saya. Hanya ada satu cara untuk mati. Mati. Nirou membuang senyum indahnya, tiba-tiba menghilang dalam kehampaan, dan kemudian muncul di atas Sue Ziyan. Dia tidak melihat tindakan apapun. Tiba-tiba, 9 pedang yang menipu embun beku dan menaklukkan salju mengandung makna yang tidak dapat diganggu-gugat, seperti 10.000 teratai perizang yang mekar dan memotong Shen Suzhen dan Sue Ziyan dengan kekosongan yang retak. Shen Suzhen melihat bahwa Tuoba Yingying bergegas ke arahnya dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia buru-buru berkata, tinggalkan aku sendiri dan selamatkan Ziyan. Oke, hati-hati. Tuoba Yingying mengayunkan pedang, puff. Pedang jatuh dari langit dan memotong pinggang Tuoba Yingying. Saat itu, lengan kanan Sue Ziyan telah dipotong-potong. Ketika dia menghindar, pedang lain memotong kepalanya. Terkikik, cekikikan. Ziyan, kamu mati. Nirou terkikik di langit. Tiba-tiba, senyumnya mengeras di wajahnya. Dia menemukan bahwa Tuoba Yingying terbelah menjadi 2 oleh pedangnya, dan hanya tubuh bagian atasnya yang menembak Sue Ziyan. Ketika Sue Ziyan hampir menghilang, tubuh bagian atas Tuoba Yingying tiba-tiba mengulurkan tangan batu gioknya dan menarik Sue Ziyan kembali dari ambang kematian. Kemudian, tubuh bagian bawah Tuoba Yingying yang terputus berubah menjadi sinar cahaya dan digabungkan dengan tubuh bagian atasnya. Tidak ada trauma kecuali wajahnya pucat selama beberapa menit. Wow. Tiba-tiba, nyanyian menyakitkan datang dari belakang kedua wanita itu. Tuoba Yingying dan Sue Ziyan menoleh ke belakang, tapi perut Shen Subing terpotong dan darahnya berdegup. Yingying, apakah ada cairan kehidupan? Sue Ziyan tampak cemas. Hanya tetes terakhir, kata Tuoba Yingying.
Untuk saudari Sen. Untuk saudari Zian. Sue Zian dan Sen Suzhen berbicara serempak. Bersedia membiarkan diri Anda terluka, biarkan pihak lain pulih terlebih dahulu. Ying ke Zian, dia terluka lebih parah dariku. Sen Suzhen berkata dengan tegas. Bagus. Tuoba Ying menjentikkan jarinya, dan setetes cairan kehidupan berubah menjadi kabut tebal dari udara kosong, menyelimuti Sue Zian. Segera, lengan kanan Sue Zian yang hilang tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi. Zian, dia mematahkan lenganmu, dan kakak iparnya berjanji akan mematahkan anggota tubuhnya. Keratua, lelaki besar, iblis, naga Tianluo, dan raja beruang, tunggu sebentar, aku akan segera datang. Mendengar pidato itu, Nirou, yang hendak melawan putri ketiga Sue Zian dalam kehampaan, tercengang. Pada saat ini, lengan kanan Sue Zian telah pulih seperti sebelumnya. Dia berkata dengan gembira, itu kakak iparnya. Mereka kembali. Besar. Melihat Tan Yun kembali, bukan hanya Sue Zian yang tersenyum, tetapi juga Sen Suzhen dan Tuoba Ying. Zian, Suzhen, ayo pegang dia sampai bala bantuan datang. Tuoba Ying penuh dengan semangat juang. Bagus. Sue Zian dan Sen Suzhen segera merespons. Pada saat ini, rambut Nirou terbang, dan kesadaran spiritualnya dilepaskan. Melalui kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa 10 juta mil jauhnya, Tan Yun mengendarai perahu peri, membawa 5 wanita dan Zhong Wuhe. Ketika dia melihat pencapaian Tan Yun dan yang lainnya, penampilannya yang bermartabat digantikan oleh pesona dan penghinaan lagi. Karena dia menemukan bahwa selain kondisi bulu 8 kali lipat Sen Subing, Tan Yun dan 4 wanita lainnya hanya memiliki kondisi bulu 7 kali lipat, sedangkan Zhong Wuhe hanyalah kesempurnaan besar dari kondisi janin domain, yang dia benci. Dia melirik ketiga putri Sue Zian dan terkikik, mereka datang tepat pada waktunya. Tuan istana kecil bisa membunuh mereka sendirian. Sekarang, kamu mati dulu. Pada saat itu, Nirou menyerang ketiga wanita itu dengan marah dan memukuli mereka dari hari ke hari. Ketiga wanita itu mengambil keputusan dan tidak bekerja keras saat ini. Ketika Tan Yun dan mereka datang, mereka melawan bersama. Pada saat yang sama, di ujung lain langit, Sangguan Ya, yang terintegrasi dengan bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi, menamparkan iblis. Tiba-tiba, 2000 tubuh naga Zhang Iblis menghancurkan puncak-puncak yang megah dan tetap tidak bergerak di puncak gunung. Darah mengalir di tubuh naganya. Iblis, singa naga emas yang terluka parah berteriak sedih, tunggu, tuannya datang. Saat ini, kera pembunuh, singa dewa naga emas, dan raja beruang naga Tianluo semuanya terluka parah. Udara kekosongan diri tiga binatang yang gemetar menghadirkan segitiga untuk mengelilingi bayangan virtual 6 abadi surgawi di tengah. Tiba-tiba, suara nasihat Tan Yun terdengar di benak tiga binatang buas, jangan berkelahi dengannya. Jika saya tidak salah, dia menampilkan 6 kaisar surgawi klasik. Dia berada di negeri dongeng 6 hari di dunia. Dengan keterampilan ini, dia menjadi kaisar abadi dan menjadi penguasa negeri dongeng 6 hari. Jangan bilang kamu, bahkan jika kita pergi bersama, aku khawatir dia bukan dia. Lawan. Tentu saja, dia bereinkarnasi sekarang. Aku hanya bisa mengetahui kekuatan spesifiknya dengan menyerangnya secara pribadi. Aku akan menemuinya nanti. Jika bukan lawannya, kita akan mundur. Setelah suara Tan Yun, dia mengendarai perahu peri kesangguannya dengan kecepatan tinggi. Tan Yun segera meminta Zhong Wuhe untuk bersembunyi di Menara Suci Linglong dan berkhotbah kepada 5 wanita di Xianzhou. Nanti, Su Bing dan saya akan membantu keratua, pria besar dan Raja Naga Tianluo dan menanggung pengepungan sangguannya. Xianer, Yukin dan Xiao, kalian bertiga pergi untuk membantu Zian, Ying dan Suzhen berurusan dengan Nirou. Bagus. 5 wanita tampak bermartabat dan berbisik. Pada saat ini, sangguannya melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun, yang telah muncul 3 juta mil ke kiri. Dia sangat bersemangat. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki masalah berurusan dengan Tan Yun dan 5 wanita. Tan Yun, sulit bagimu untuk terbang hari ini. Dalam bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6, sangguannya terdengar penuh dengan peluang membunuh. Bunuh kamu,
Tuan Istana dapat menyelesaikan misi dan terbang ke pos sesegera mungkin. Bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi, yang tingginya hingga 100 kaki, tidak lagi peduli untuk membunuh kera iblis surgawi, singa Dewa Naga Emas, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Dia memegang pedang darah 6 Kaisar Surgawi, yang tingginya hingga 60 kaki, dan terbang menuju perahu abadi dengan ngeri. Cepat dan lindungi tuannya. Setelah suara keras dari kera pembunuh iblis, dia mengejar bayangan virtual dari Kaisar Abadi ke-6 dengan singa Dewa Naga Emas dan Raja Beruang Naga dari Tianluo. 2 juta li, 1 juta li, 500.000 li. Tan Yunlingzi terkunci bayangan virtual dari 6 Kaisar Abadi Surgawi. Ketika dia menemukan bahwa itu ribuan mil jauhnya darinya, Tan Yun berbisik, Su Bing akan pergi bersamaku. Yukin mengendalikan perahu peri, dan Xianer dan Xiao, pergi dan bantu Xian mereka. Setelah berbicara, Tan Yun dan Sen Subing melonjak dari perahu peri. Hati-hati, saudari Tan Yun dan Sen. Setelah Namong Yukin meninggalkan sepatah kata pun, dia mengendarai perahu roh, menggambar busur besar dari udara kosong, melewati bayangan terbang dari 6 Kaisar Abadi Surgawi, dan terbang jutaan mil jauhnya ke Suzhen, Yingying dan Xian yang bertarung dengan Nirou. Sangguannya melihat bahwa ketiga wanita itu mengambil perahu peri untuk membunuh putri mereka. Dia tidak peduli, karena dia cukup percaya diri dengan kekuatan putrinya. Su Bing menjeratnya, aku akan mengatur susunan pedang. Setelah suara Tan Yun, dia mulai tidak mengatur susunan pedang. Arai pedang Hong Meng Tu. Di antara pikiran Tan Yun, cincin langit dan bumi sering berkedip. Emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. 11 pedang terbang melonjak keluar dari cincin surga dan bumi dan naik ke langit. Itu berubah menjadi 11 pita dan meledak menjadi 20.000 li kekosongan di sekitarnya, menunjukkan spiral melingkar. Tanpa menunggu susunan pedang Tan Yun diatur dengan sukses, tawa dingin Sangguan Ia datang, apakah menurutmu kepala istana akan membiarkanmu mengatur dengan sukses? Sungguh mimpi yang bodoh. Sebelum suara itu jatuh, 6 Kaisar Abadi Suying terbang ke udara menuju pedang terbang ribuan mil jauhnya di sebelah kiri, mencoba menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun mengatur susunan pedang. Sangguannya berhati-hati. Meskipun dia yakin dia bisa membunuh Tan Yun, dia memikirkan identitas mantan Tan Yun. Karena itu, dia bertekad untuk tidak memberi Tan Yunding kesempatan untuk melawan. Betulkah? Tubuh Sen Subing Miaoman memancarkan napas 8 kali lipat dari alam eklosion. Dia mencibir, aku akui aku bukan lawanmu, tapi aku bisa menghentikanmu menghancurkan susunan pedang. Langkah ajaib ruang waktu. Bayangan Sen Subing melintas, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Meskipun dia jauh lebih lambat dari sangguannya, dia dekat dengan pedang terbang yang ingin dihancurkan sangguannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Sen Subing mencegat bayangan virtual dari 6 Kaisar Abadi Surgawi, dan kekuatan ruang waktu dan surga di tubuhnya dengan panik disuntikkan ke pedang terbang di tangan Yu. Wah, wah, wah. Sen Subing tampak serius dan pergelangan tangannya yang cerah berputar seperti kilat. Segera, lusinan pedang kekuatan ruang waktu dan surga dengan kekosongan yang runtuh datang satu demi satu. Ini hanya 8 area berbulu. Itu rentan. Dalam bayangan virtual Kaisar Surgawi ke-6, terdengar suara ejekan Sangguan Ya. Kemudian, dengan lambaian lengan kanan bayangan virtual, 6 pedang darah Kaisar Surgawi meledak menjadi pedang berdarah dan memotong lusinan pedang kekuatan surgawi ruang waktu. Bang bang. Boom, boom. Dengan suara tumpul yang cepat, pedang berdarah menghancurkan kekuatan ruang waktu dan surga, dan akhirnya menyebarkan kekosongan bersama dengan pedang terakhir. Suara keterkejutan Sangguan Ya terdengar di bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi. Pedang penguasa istana ini cukup untuk membunuh ratusan manusia berbulu biasa. Kenapa dia tidak menyakitimu? Pertama-tama, kekerasan tulang kera iblis dan singa iblis di dalam hatinya telah melampaui imajinasinya. Kedua, beruang bodoh juga merupakan alternatif dengan kekuatan tak terbatas dan kekuatan untuk menantang melampaui levelnya. Saat ini, Sen Subing, yang menghalangi jalannya, meskipun dia hanya memiliki bobot ke-8 dari alam eklosion, dia merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dari kera iblis itu. Berdengung. Ketika sangguannya terkejut,
susunan pedang surgawi Hong Meng Tu telah berhasil diatur. Tiba-tiba, tirai cahaya kabur meledak di 11 pedang terbang. Tirai cahaya tiba-tiba membentuk tirai susunan Hong Meng dengan luas 20.000 li dari langit, menyelimutinya, Sen Subing, Tan Yun, dan Keratua Terbang, lelaki besar, Naga Tian Luo dan Raja Beruang. Tubuh api Hong Meng. Tan Yun berdiri di udara, ukuran tubuhnya melonjak hingga 300 kaki, dan tubuhnya memancarkan warna seperti magma, yang mengejutkan. Segera, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari pikiran Tan Yun, menjadi 200 kaki, dan jatuh di tangan kanan Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menjalankan formula Hong Meng yang membunuh pedang ilahi, dan napasnya melonjak ke kesempurnaan Yu Huajing. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, melihat bayangan virtual 6 kaisar abadi dari kejauhan. Suaranya sedalam guntur, berguling dan meledak, kekacauan tertinggi yang mengirimmu ke bawah untuk berurusan denganku. Dalam bayangan virtual kaisar abadi ke-6, ada suara dingin sangguan ya, siapa yang penting? Yang penting adalah kamu akan mati hari ini. Anjing tak tahu malu. Mata Tan Yun merah, dan matanya menunjukkan kemarahan yang besar. Jangan lupa bahwa kamu hanya anjingku. Tanah dongeng 9 surga pernah berada di bawah yurisdiksi dunia surgawi Hong Meng kita, tetapi Anda dan 8 kaisar abadi lainnya mengkhianati saya. Mendengar pidato itu, dalam bayangan virtual 6 kaisar abadi surgawi, ada suara dingin sangguan Yabing, ya. Anda benar, saya dulu anjing Anda, tapi itu dulu. Sekarang saya ingin Anda melakukannya. Ketahuilah bahwa kamu tidak sebaik anjing di depan mantan anjingmu. Tan Yun sangat marah dan berkata, mengapa? Mengapa Anda mengkhianati saya pada awalnya? Bukankah baik bagi saya untuk memperlakukan Anda 9 kaisar abadi? Sangguannya, jangan lupa sumpah yang kamu buat ketika aku menjadikanmu kaisar abadi ke-6 dalam kehidupan terakhirmu. Sangguannya mencibir dan berkata, hukum surga untuk sumpah itu ditetapkan olehmu di masa lalu dan telah dilanggar oleh kekacauan Tuhan kita yang tertinggi. Sekarang aku tidak akan dihukum oleh hukum surga karena melanggar sumpah setiaku padamu. Hahaha. Tan Yun tertawa marah. Oke, karena kamu sekarang mengenali kekacauan sebagai Mahaguru, pasti binatang buas ini yang mereinkarnasi kamu ke daratan surga hukuman. Sangguan ia berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun, demi tuanku di masa lalu, aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu hari ini. Tolong bunuh dirimu. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Jangan katakan kamu adalah kesempurnaan besar dari lingkungan bulu-bulu. Bahkan jika kamu adalah bobot ke-9 dari lingkungan bulu-bulu, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa kamu bukan lawanmu, tetapi sayang sekali kamu hanya bobot ke-7 dari lingkungan bulu. Mencium pidato, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi. Bunuh diri. Kamu terlalu memandang diri sendiri. Jangan bicara omong kosong. Ayo. Begitu suara itu jatuh, dalam sekejap, 11 kekuatan surgawi Tan Yun mengalir ke pedang pembunuh di tangannya. Taktik Tan Yun sangat jelas saat ini. Selanjutnya, dia akan mengerahkan serangan terkuatnya. Jika dia tidak bisa menjadi lawan sangguannya, dia akan. Demi kamu, aku akan membiarkan kamu melakukannya dulu. Suara sangguannya penuh dengan provokasi dan penghinaan. Jika kamu ingin bertarung, jangan bicara omong kosong. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan berteriak, jurang kematian. Tiba-tiba, kekosongan Hong Meng, seperti titik cahaya hitam seperti sebutir beras, tiba-tiba naik dari langit di atas bayangan virtual kaisar abadi ke-6, dan berubah menjadi pusaran hingga 30.000 li, menelan bayangan virtual ke-6. Kaisar abadi. Pusaran air itu gelap seperti tinta, sedalam jurang. Di pusaran air seperti jurang maut, ribuan pedang kematian Zhang Long tidak ada habisnya. Kecepatan cahaya berputar-putar, menelan bayangan virtual 6 kaisar abadi. Sangat padat sehingga bayangan virtual dari 6 kaisar abadi surgawi tidak punya waktu untuk menghindar. 6 sutra kaisar surgawi, 6 perisai kaisar surgawi. Dalam sekejap, permukaan tubuh bayangan virtual 6 kaisar abadi surgawi berubah menjadi 6 sungai bintang halus. Sungai bintang yang dalam berubah menjadi tirai cahaya 1000 kaki ketika berputar di sekelilingnya. Bintang-bintang terang tertanam di tirai tipis, yang cukup indah dan mengejutkan. Bang bang. Dengan semburan suara keras yang cepat dan mencerahkan, ketika ribuan kaki pedang kematian dipotong pada 6 perisai kaisar langit,
mereka pecah berkeping-keping satu demi satu. Perisai 6 surga, yang panjangnya ribuan kaki, hanya sering bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda pecah. Oh tidak, Tan Yun segera berkata kepada Sen Subing, Subing, kami bukan lawannya. Aku di sebelah kirimu sekarang. Buka celah di layar arai. Kamu bisa menangkap Niro secepat mungkin, lalu mengancam sangguanya. Sen Subing tampak khawatir dan berkata, "Yah, kamu harus lebih berhati-hati." Setelah suara Sen Subing terdengar, sebuah celah tiba-tiba muncul di layar susunan di sebelah kirinya. Dia menembak keluar dari celah dengan kecepatan tinggi. Sambil menatap bayangan virtual 6 kaisar abadi di jurang kematian, Tan Yun berkhotbah kepada Raja Naga dan beruang Tianluo yang terluka parah. Kera pembunuh dan singa naga emas, Anda terluka parah dan tidak dapat membantu saya. Sama sekali. Selama transmisi suara, saat menara suci terbaik yang indah terbang keluar dari Tan Yuner, ketiga binatang itu berubah menjadi 3 balok dan segera mengebor ke menara suci. Ketika Tan Yun hendak memasuki jurang kematian dan melakukan formula pedang sihir pembunuh Hongmeng, kejutan yang dalam tiba-tiba muncul di pupilnya yang besar. Namun, melihat bayangan virtual 6 kaisar abadi di jurang kematian, dia berkata dengan dingin, hancurkan untuk penguasa istana ini. Tiba-tiba, 6 perisai kaisar surgawi yang diselimuti bayangan virtual 6 abadi surgawi dengan cepat berkembang menjadi ukuran besar dan pecah berkeping-keping. Merengekkan. Ketika angin menderu seperti hantu menangis dan serigala melolong, badai sisa dari perisai 6 kaisar surgawi pecah, menghancurkan semua bilah kematian di jurang maut, dan kemudian menghancurkan jurang kematian 30.000 mil. Formula pedang ajaib Hongmeng Tu, 5 elemen rusak. Membunuh. Tan Yun menari di udara dengan kecepatan tinggi dan mengayunkan 5 pedang. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, 5.000 pedang Zhang yang indah yang terbentuk dari 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah meledak di pedang pembunuh Hongmeng, bergabung menjadi 5 pedang Zhang 5 elemen di kekosongan, dan dengan berani memotong bayangan virtual 6 kaisar abadi. Keterampilan kecil mengukir serangga. Bayangan virtual dari 6 kaisar abadi surgawi, memegang 6 pedang darah kaisar surgawi, mengayunkannya dengan santai, dan segera, pedang berdarah bertabrakan, yang bertabrakan dengan pedang 5 elemen dengan momentum besar. Bang, boom. Dalam suara keras, kedua pedang itu berserakan. Waktu yang deras. Tan Yun terlihat lebih bermartabat dari sebelumnya. Namun, ketika semburan ruang waktu dengan diameter 30.000 li jatuh dari langit dan menelan bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6, bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6 mengejutkan tubuhnya. Tiba-tiba, napas kuat yang tak tertandingi merobek semburan waktu yang luas menjadi berkeping-keping. Haha, dalam bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi, ada suara mengejek sangguan ya, mantan tuanku, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Kamu bukan lawanku sekarang. Sekarang, pergilah ke neraka. Setelah pidato, suara sangguan ya, yang menjadi suram seperti hantu, terdengar lagi, 6 sutra Kaisar Surgawi, bintang di sekitar bulan. Kemudian, adegan mengejutkan terjadi. Saya melihat bayangan virtual dari 6 dewa surgawi, memegang pedang darah 6 dewa surgawi, menari dengan cepat di udara. Berdengung, berdengung. Di langit yang bergetar, pedang berwarna darah dengan panjang 3.000 kaki naik ke langit. Setiap pedang berwarna darah berubah menjadi bintang berwarna darah dengan ketinggian 100 kaki. Dalam sekejap, 3.600 pedang semuanya berubah menjadi 3.600 bintang. Bau yang dipancarkan dari setiap bintang memecahkan kekosongan di sekitarnya satu demi satu. Seolah-olah bintang berdarah mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Suara mendesing. Bayangan virtual dari Kaisar Abadi Surgawi ke-6 naik di langit dan terbang ke bintang-bintang darah. Pada saat ini, dia seperti penguasa galaksi, menghadap Tan Yun, yang berada hingga 300 kaki di bawah dan seperti raksasa seperti magma. Nada suaranya mengandung arti melihat ke bawah pada semua hal, mantan tuanku, hari ini adalah kematianmu. Mati untuk tuan istana. Membunuh. Begitu suara itu jatuh, 3.600 bintang berdarah tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan, dengan 3.600 lubang gelap besar di angkasa. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun tahu bahwa jika dia dipukul,
dia akan hancur berkeping-keping dan para dewa dan jiwa akan dihancurkan. Gelombang ruang. Selama pembacaan Tan Yun, suara ombak datang dari barisan pedang surgawi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, gelombang ruang dalam radius 100.000 mil segera menelan Tan Yun dan bayangan virtual 6 kaisar abadi di atasnya. Terlebih lagi, 3.600 bintang berdarah meledak ke arah Tan Yun. Dalam gelombang ruang, kecepatan bintang berdarah tiba-tiba berkurang 30%, dan mereka masih membombardir Tan Yun. Hongmeng membunuh formula pedang dewa, Hongmeng membunuh Tuhan. Tan Yun mengepalkan pedang suci dengan kedua tangan dan tiba-tiba menebas langit menuju bintang-bintang yang datang dengan ganas di langit. Bas! Merengekkan. Pada saat itu, kehampaan dalam jarak puluhan ribu mil runtuh, dan kehampaan yang gelap sepertinya menangis. Di pedang pembunuh Hongmeng, bayangan berkabut pedang Hongmeng pecah. Bayangan pedang Hongmeng ada dalam susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Kekuatannya meningkat 3 kali lipat dan memotong bintang berdarah. Bang bang. Dalam suara yang memekakkan telinga, pukulan terkuat Tan Yun meledakkan lebih dari 2.000 bintang berdarah. Namun, karena ranah Tan Yun 3 kali lebih rendah dari ranah sangguannya, kekuatan membunuh dewa Hongmeng-nya selalu tidak sekuat sangguannya. Akhirnya, bayangan pedang Hongmeng, yang sepanjang 10.000 kaki, hanya memotong dan meledakkan lebih dari 3.000 bintang darah, dan kemudian tidak berdaya dan tersebar. Buzzing. Boom. Lebih dari 500 bintang berdarah yang tersisa, dengan gelombang di ruang angkasa, meraung untuk membuat Yun. Momentumnya begitu kuat sehingga Tan Yun merasakan ketakutan yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan terkuat sejak reinkarnasi dari segala usia. Api es Hongmeng. Ketika Tan Yun meraung, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke udara. Tiba-tiba, pada awal langkah ke-10, nyala es Hongmeng hingga 1.500 kaki tiba-tiba berubah menjadi gunung es biru di depan Tan Yun. Tan Yun perlahan bangkit dari gelombang luar angkasa. Bang bang. Crash. Dengan suara mendebarkan, gunung es biru dihantam dan diledakkan oleh lebih dari 500 bintang berdarah. Setelah berubah menjadi pecahan es yang terbang, itu berubah menjadi kelompok api biru es yang tergantung di gelombang ruang angkasa. Tan Yun, yang naik ke langit, hampir lolos dari semua bintang berdarah. Namun, masih ada 3 yang datang ke arah kaki, dada, dan kepala kanannya. Kurung dari kayu. Tan Yun, yang ketakutan, meraung dengan ganas. Tiba-tiba, ada raungan cepat di kekosongan Hongmeng. Tiba-tiba, kekuatan kayu seperti piton hijau keluar dari kekosongan Hongmeng, terjalin dan dijalin menjadi tangan pencakar langit hijau di depan Tan Yun. Bang bang. Dengan 3 suara pahat yang tumpul, 3 bintang berdarah itu hampir tidak berhenti. Setelah meledakkan tangan raksasa dari gedung pencakar langit, mereka meledak ke arah Tan Yun lagi dengan kekosongan yang runtuh. 3 bintang berdarah masih berhenti untuk sementara waktu. Tan Yun mengambil kesempatan untuk naik ke udara. Bintang berdarah yang awalnya meledakkan kepala Tan Yun menghantam tulang rusuk kanan Tan Yun dengan keras. Bintang berdarah yang meledakkan dada Tan Yun sebelum meniup lutut kiri Tan Yun. Ah! Suara patah tulang yang jelas dan rasa sakit Tan Yun yang tak terkendali terdengar berturut-turut. Segera, dada Tan Yun runtuh dan 12 tulang rusuk di sebelah kanannya hancur. Dan lutut kirinya dan bintang berdarah itu meledak bersama. Dalam kabut darah, seluruh kaki kiri Tan Yun hampir hancur total. Dampak besar membuat Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya. Tubuhnya yang seperti gunung terlempar ribuan mil ke udara. Pada saat Tan Yun menghentikan tubuhnya di udara, dia merasa organ dalamnya terluka parah. Dia gemetar, dan darah menyembur dari mulut dan dadanya. Hehe, mantan tuanku, kamu tidak berharap akan dipermalukan oleh semut mol di matamu suatu hari nanti. Dalam bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6, ada suara sarkastik dari Sangguan Ya, jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal. Bintang-bintang di sekitar bulan yang baru saja ditunjukkan oleh kepala istana kita hanyalah yang terlemah dari 6 dewa dari 6 kaisar surgawi. Kamu tidak tahan. Lalu, apakah kamu masih punya cara untuk hidup? Ketika sangguannya memutuskan bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan dan ingin membunuh Tan Yun, tiba-tiba terdengar suara wanita yang ketakutan, Bu, selamatkan aku. Rower, sangguannya berseru,
Tetapi susunan pedang surgawi Hong Meng Tu menghalangi pandangannya dan tidak bisa melihat pemandangan luar. Ruer, jangan takut. Saat ibuku membunuh Tan Yun, dia pergi untuk menyelamatkanmu. Tanpa menunggu kata-kata sangguannya, tiba-tiba, suara Sen Subing yang tak terbantahkan datang. Dengar, sangguannya, jika kamu berani melakukannya. Bertindak gegabah lagi, aku akan membunuh putrimu. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa Sen Subing telah menangkap Nirou. Dia melirik tatapan licik di matanya, menatap bayangan virtual Kaisar Abadi ke-6, dan berkata sambil meringis. Mendengar pidato itu, Sangguan Ya, yang terintegrasi dengan bayangan virtual dari Kaisar Abadi ke-6, tercengang dan tampak bermartabat. Dia mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tan Yun sepertinya tidak takut dengan tongkat pembunuhnya. Apakah Tan Yun masih memiliki tongkat pembunuh? Ada kentut. Dia melihat bayangan virtual 6 Kaisar Abadi Surgawi yang ketakutan sendiri. Tiba-tiba, kekuatan spiritual emas yang kaya dan kekuatan surga Hong Meng yang luas mengalir keluar dari tubuhnya. Kemudian, pada satu pemikiran, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu runtuh. Tan Yun, yang terluka parah, mencoba yang terbaik untuk melakukan langkah surgawi Hong Meng dan melesat ke arah Sen Subing 3 juta mil jauhnya. Saat melewati gunung, Tan Yun mempersembahkan menara suci yang indah dan memasukkan iblis berdarah di puncak yang rusak di menara suci. Sialan, kamu berani bermain-main denganku. Ketika suara marah naik, 6 bayangan virtual Immortal Emperor mengejar Tan Yun 50% lebih cepat dari Tan Yun. Namun, pada saat berikutnya, bayangan virtual dari 6 Kaisar Abadi Surgawi tiba-tiba menghilang dari langit dan berubah menjadi keanggunan sangguan. Alasan mengapa dia tidak mengejarnya adalah karena saat ini, Sen Subing mencubit leher belakang Nirou dengan tangan kirinya dan meletakkan pedang di leher Nirou dengan tangan kanannya. Jangan bergerak, Sen Subing berkata dengan marah kepada sangguannya. Kamu semut mol yang rendah hati, lepaskan putriku. Ketika sangguan sangat marah sehingga wajahnya merah, Sen Subing telah mengambil Nirou dan menggantung tatap muka di samping Tan Yun yang melarikan diri. Setelah Sen Subing menyatakan keprihatinannya terhadap Tan Yun, dia melihat ke sangguannya, dan kata-kata selanjutnya mengejutkan sangguannya.